Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di channel Irsanti. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengulas sebuah buku Sistem Administrasi Negara karya Dr. Andes H. Ibnu Kencana Syafi'i MSI. Video ini disusun oleh saya Sri Rahayu dan rekan saya Irsanti. Video ini kami buat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Sistem Administrasi Negara yang diampu oleh Bapak Denny Malik SAB MA. Buku yang akan kita ulas berjudul Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (Sandri) karya Dr. Andes H. Ibnu Kencana Syafi'i MSI. Buku ini diterbitkan oleh PT Bumi Aksara pertama kali pada tahun 2003 dan sampai dengan saat ini telah mengalami beberapa kali cetak ulang. Buku ini terdiri dari 172 halaman dan 9 bab. Hal-hal yang dibahas, yang pertama tentang pendahuluan, bab kedua batasan administrasi negara, bab ketiga posisi administrasi negara, bab keempat pemerintah Indonesia, bab kelima tentang birokrasi dan manajemen pemerintah, bab keenam tentang administrasi departemen di Indonesia, bab ke-7 administrasi pemerintah daerah, bab ke-8 kepemimpinan pemerintah Indonesia, dan bab ke-9 hakikat Indonesia baru. Pada bab pendahuluan akan dibahas tentang pengertian sistem administrasi negara dan syarat suatu negara. Pada buku ini dijelaskan bahwa sistem adalah suatu kesatuan yang utuh dari suatu rangkaian yang kait-mengait satu sama lain. Bagian anak cabang dari suatu sistem menjadi induk dari rangkaian selanjutnya. Pengertian administrasi menurut Gulick adalah suatu sistem pengetahuan di mana olehnya manusia dapat mengerti hubungan-hubungan, meramalkan akibat-akibat, dan mempengaruhi hasil-hasil pada suatu keadaan di mana orang-orang secara teratur bekerja sama untuk tujuan bersama. Pengertian dari negara dalam buku ini dijelaskan adalah suatu kelompok persekutuan, alat organisasi kedaerahan dan kewilayahan yang memiliki sistem pola yang melembaga dari rakyat, keluarga, desa, dan pemerintah yang lebih tinggi, terdiri dari orang-orang yang kuat memiliki monopoli kewibawaan daulat, hukum, dan kepemimpinan yang bersifat memaksa, sehingga pada akhirnya keabsahan dari luar dan dalam negeri. Buku ini juga menjelaskan tentang syarat negara. Ada 4 syarat yang diulas dalam buku ini. Yang pertama adalah adanya wilayah, adanya pengakuan, adanya pemerintahan, dan adanya rakyat. Pada bab 2, batasan administrasi negara, akan mengulas tentang definisi administrasi negara, paradigma administrasi negara, dan ruang lingkup administrasi negara. Dalam buku ini, administrasi negara didefinisikan sebagai suatu proses yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah, pengarahan kecakapan, dan teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap sejumlah orang. Sedangkan paradigma administrasi negara dalam buku ini dijelaskan adalah suatu cara pandang nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar, atau cara memecahkan suatu masalah ilmiah pada suatu masa tertentu tentang administrasi negara. Pada buku ini dijelaskan bahwa ruang lingkup administrasi negara terdiri dari 5. Yang pertama, ilmu pemerintahan. Yang kedua, ilmu politik. Yang ketiga, hukum tata negara. Yang keempat, ilmu negara. Dan yang kelima, ilmu filsafat. Bab ketiga mengulas tentang posisi administrasi negara. Di buku ini, posisi administrasi negara dibagi menjadi 2. Yang pertama dalam ilmu-ilmu kenegaranan dan yang kedua dalam ilmu-ilmu non-kenegaranan. Posisi administrasi negara dalam ilmu-ilmu kenegaranan dibagi menjadi 4. Yang pertama ilmu pemerintahan dan administrasi negara, yang kedua ilmu negara dan ilmu administrasi negara, yang ketiga ilmu politik dan ilmu administrasi negara, yang ketiga ilmu tata negara dan ilmu administrasi negara.
Yang kita ulas pertama kali adalah sudut pandang dari ilmu pemerintah dan administrasi negara. Ilmu pemerintahan cenderung lebih melaksanakan pendekatan legalistik atau keadaan aturan yang berlaku, pendekatan empirik atau keadaan nyata di lapangan, dan pendekatan formalistik atau keadaan ketentuan resmi. Ilmu pemerintah memusatkan perhatian pada hubungan pemerintah, gejala pemerintah, dan peristiwa pemerintahan. Sedangkan ilmu administrasi negara cenderung lebih melaksanakan pendekatan ekologikal atau posisi keberadaan lingkungan, pendekatan organisasional atau pelembagaan keanggotaan, dan pendekatan struktural atau peraturan penempatan lokasi. Ilmu administrasi negara memusatkan perhatian pada pelayanan aparat negara, penyelenggaraan departemental, dan pengadministrasian tata usaha negara. Posisi administrasi negara dari sudut pandang ilmu-ilmu non-kenegaraan terbagi menjadi 4. Yang pertama, ilmu filsafat dan ilmu administrasi negara. Yang kedua, ilmu administrasi niaga dan ilmu administrasi negara. Yang ketiga, ilmu sosiologi dan ilmu administrasi negara. Yang keempat, ilmu bumi dan ilmu administrasi negara. Halo, Assalamualaikum teman-teman. Pada bab 4 ini, saya akan menjelaskan tentang pemerintahan di Indonesia. Yang pertama, ada sejarah pemerintahan Indonesia. Pemerintahan terbentuk sejak dikumandangkan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Periode pemerintahan Indonesia. Indonesia mengalami 3 masa periode pemerintahan, yaitu ada masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa Reformasi. Konstitusi dan Dasar Negara. Konstitusi bernama Undang-Undang Dasar 1945 yang diresmikan pada tanggal 18 Agustus 1945 bersama dengan pengangkatan Presiden Insinyur Soekarno dan Wakil Presiden Dr. Andes Muhammad Hatta. Dalam pembukaan konstitusi tersebut dicantumkan dasar negara yang diberi nama Pancasila dan 3 butir tujuan negara. Lembaga tinggi yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama ada MPR RI, yang kedua ada DPR RI, ketiga Presiden dan Wakil Presiden, keempat Mahkamah Agung, kelima Dewan Pertimbangan Agung, dan keenam Badan Pemeriksaan Keuangan. Birokrasi dan manajemen pemerintahan. Definisi birokrasi. Birokrasi berasal dari dalam kata bahasa Inggris yang dimana artinya adalah meja dan kekuasaan. Maksudnya, kekuasaan berada pada orang-orang yang berada di belakang meja karena diatur secara legal dan formal oleh para birokrat. Birokrasi hanya dapat berlaku pada organisasi besar seperti pemerintah. Pada bab ini juga dibahas tentang karakteristik dan perilaku birokrat, organisasi pemerintahan, sumber daya manusia di Indonesia, pelayanan pemerintah, dan manajemen pemerintahan. Pada bab 5 yang ada di dalam buku ini, saya akan menerangkan tentang administrasi departemen di Indonesia. Yang pertama ada Menteri Kabinet, yang kedua ada lembaga pemerintah non-departemen, yang ketiga Bank Indonesia, yang keempat Tentara Nasional Indonesia, serta yang kelima Kejaksaan Agung. Menteri Kabinet. Pada periode Kabinet 1999 sampai dengan 2004, susunan Kabinet Departemen memiliki 17 Menteri Kabinet yang mempunyai jajaran departemen dan 6 Menteri Kabinet non-departemen sampai ke daerah. Kemudian juga dibentuk pejabat tinggi negara setingkat menteri sebanyak 4 yang terdiri dari Panglima TNI, Gubernur Bank Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, dan Jaksa Agung. Lembaga pemerintah non-departemen. Pemerintah pusat membentuk pula lembaga yang tidak berbentuk departemen, yaitu Lembaga Pemerintah Non-Departemen, atau biasa disingkat LPND, yang memiliki 14 lembaga non-departemen. Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah milik negara dan merupakan badan hukum yang bergerak melakukan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tentara Nasional Indonesia, atau yang biasa disebut TNI.
dipimpin langsung oleh seorang Panglima TNI yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia sebagai Panglima tertinggi Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Panglima TNI adalah pembantu Presiden dalam melaksanakan kewenangan Komando Penyelenggara Pertahanan Negara. Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung adalah lembaga penuntut umum tingkat pemerintah pusat yang berkedudukan di Jakarta dan dipimpin oleh seorang jaksa agung. Dalam bab 6 buku ini menerangkan tentang administrasi pemerintah daerah. Bab ini juga mengulas tentang Amandemen Undang-Undang 1945 Pasal 18, Undang-Undang Pemerintah Daerah, Administrasi Pemerintah Provinsi, Administrasi Pemerintahan Kabupaten dan Kota, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten dan Kota. Di dalam bab 7 menerangkan tentang kepemimpinan pemerintahan Indonesia. Pengertian kepemimpinan berasal dari kata leadership yang berarti kemampuan dan kepribadian seseorang dalam mempengaruhi serta membujuk pihak lain agar melakukan tindakan pencapaian tujuan bersama. Pengertian pemerintahan berarti perihal cara perbuatan atau urusan dari badan yang berkuasa dan memiliki legitimasi. Kepemimpinan pemerintahan sebagai ilmu. Pada gilirannya, kepemimpinan pemerintahan akan menjadi disiplin ilmu. Objek forma kepemimpinan pemerintahan adalah hubungan antara pemimpin dengan yang dipimpin. Kepemimpinan pemerintahan sebagai seni. Berarti bagaimana seorang pemimpin pemerintahan dengan keahliannya mampu menyelenggarakan pemerintah secara indah. Kepemimpinan pemerintahan sebagai modal. Pemimpin pemerintah harus bermoral. Artinya, yang bersangkutan selain ulama atau rohaniwan juga harus umara atau negarawan. Filsafat kepemimpinan pemerintahan. Kepemimpinan pemerintahan harus berangkat dari pengkajian filsafat, yang artinya apa yang baik dan benar bagi masyarakat dan pemerintah itu sendiri jauh dari rasa fanatisme apalagi fundamentalis. Di dalam bab 8 buku ini menerangkan tentang teori kepemimpinan pemerintahan di Indonesia dan gaya kepemimpinan pemerintahan di Indonesia. Teori kepemimpinan pemerintahan di Indonesia memiliki 8 teori. Yang pertama ada teori otokratis, yang kedua ada teori sifat, yang ketiga teori manusiawi, yang keempat teori perilaku pribadi, yang kelima teori lingkungan, yang keenam teori situasi, yang ketujuh teori pertukaran, dan kedelapan teori kontingensi. Gaya kepemimpinan pemerintah di Indonesia terdiri dari 4. Yang pertama ada gaya demokratis, yang kedua gaya birokratis, yang ketiga gaya kebebasan, dan keempat gaya otokratis. Dalam bab akhir buku Sistem Administrasi Negara menjelaskan tentang hakikat Indonesia baru. Reformasi yang selama ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia hendaknya jangan dinikmati oleh segelintir orang saja, dalam arti hanya mereka yang sedang berkuasa baik di pihak eksekutif maupun legislatif, akan tetapi sebaiknya dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah daerah baik eksekutif maupun legislatif harus menyeimbangkan pemerintahannya. Ganti strategi berutang dengan cara lain yang sebelumnya dianalisis terlebih dulu, dipilah, direduksi, lalu baru direkomendasikan, dan senantiasa dievaluasi secara terbuka. Dengarkan suara hati nurani rakyat sepanjang hal tersebut baik, benar, dan estetis karena era tertutup, main putuskan sendiri, dan sewenang-wenang sudah lama harus ditinggalkan, berganti dengan era keterbukaan yang jujur dan adil. Sekian penjelasan dari kami tentang buku Sistem Administrasi Negara, karya Dr. Andes Haji Inu Kencana Syafi'i MSI. Semoga bermanfaat, dan kami memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kata atau penjelasan yang kurang berkenan di dalam pengerjaan resum buku ini. Selebihnya kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.